Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rizky Saputra dengan NIM 0492699361. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Yogyakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Yuk kita mulai. Untuk nomor pertama, nomor 1 yaitu CD, yaitu untuk berfungsi untuk berpindah direktori kerja di command prompt atau CMD. Ya, kita contohkan cd fd Faisal, ini folder saya di drive C. Ya. Untuk masuk, sebelumnya kita kembali ke root directory C dulu, baru dari C kita masuk ke fd Faisal. Caranya yaitu kembali ke directory root. Ya, kita sudah masuk ke drive C, kemudian kita masuk ke fd Faisal. Ya, kita sudah berhasil masuk ke fd Faisal. Untuk kembali lagi ke sistem 32, kita kembali ke root, terus kemudian masuk ke Windows. Ya, kemudian masuk ke sistem. Kita sudah kembali lagi ke sistem 32. Kemudian nomor 2, CLS, yaitu untuk membersihkan layar CMD dari output sebelumnya. Nah, output sebelumnya yang perintah-perintah yang sudah saya berikan ini akan kita hapus menggunakan CLS. Ya, sudah bersih. Kemudian nomor 3, CLS / tanda tanya, itu untuk menampilkan panduan singkat tentang perintah CLS, yaitu menghapus tampilan layar. Kita coba CLS. Ya, clear the screen. Selanjutnya nomor 4, dir / tanda tanya, untuk menampilkan panduan singkat tentang perintah dir. Ya, di sini sudah tertera ada beberapa perintah, yaitu /a, /b, /c. Nah, masing-masing slash ini memiliki fungsinya masing-masing. Continue ya, sampai /4, display for digit years. Selanjutnya nomor 5, memasuki ipconfig. ipconfig berfungsi untuk menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan. Dapat melihat IP, alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Kita coba ipconfig. Ya, ini wireless LAN adapter disconnected. Yang nomor 2 juga disconnected karena saya menggunakan WiFi, wireless LAN adapter WiFi. Kita mendapatkan alamat IP v6 seperti ini dan IPv4 berikut subnet mask dan default gateway. Jadi sudah berhasil. Kemudian dilanjutkan nomor 6, ipconfig/all, yaitu untuk menampilkan detail lengkap konfigurasi jaringan. Jadi detail lebih lengkap daripada ipconfig dijelaskan di ipconfig/all. Kita coba. Ya, sudah tertera wireless LAN adapter, description Intel wireless AC, kemudian disebutkan lebih lengkapnya lagi ya, HDCP server, HDCP v6, status HDCP, dan DNS server. Nah, ini untuk konfigurasi jaringan yang lebih lengkap.
Kemudian selanjutnya ipconfig / tanda tanya, itu fungsinya untuk menampilkan daftar opsi dan panduan untuk perintah ipconfig. Nah, perintah-perintah yang dapat diberikan yaitu tanda tanya, yaitu display this help untuk menampilkan ini semua, terus kemudian all untuk full configuration information, release untuk melepas IP address, kemudian request 6 juga yang IP address yang v6, dan selanjutnya. Kita masuk ke nomor 8, ipconfig release tadi untuk melepas IP saat ini. ipconfig release. Ya, sudah terlepas, saya sudah tidak connect dengan internet ya. Di sini selanjutnya ipconfig renew, not connection, no internet. ipconfig renew berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari server HDCP. Untuk kita coba. Ya, sudah mendapatkan IP, alamat IP lagi v6 dan v4 IP nya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya nomor 10, ipconfig / display DNS, yaitu untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Kita coba menampilkan cache DNS nya, ipconfig display DNS. Banyak sekali nanti ya, SkyDrive, Google Analytics, Avatar. Sudah selesai. Kemudian dari banyak sekali cache ini, selanjutnya ipconfig flush DNS, yaitu untuk menghapus cache DNS yang tersimpan. Semua tulisan tadi akan dihapus. Kita coba ipconfig flush. Ya, sukses menghapus. Successful flushed the DNS resolve cache. Kemudian kita cek apakah benar-benar sudah terhapus. Kita ulang lagi ipconfig display DNS. Nah, sudah bersih, tinggal 2, yaitu WhatsApp karena WhatsApp saya tersambung. Kemudian selanjutnya ipconfig register untuk memperbarui pendaftaran nama komputer pada server DNS. Kita coba register DNS. Ya, sudah berhasil registrasi. Kemudian selanjutnya ping ini untuk menguji koneksi jaringan ke alamat IP atau domain. Contohnya itu kita mengirimkan 4 paket atau mengirimkan ping ke Google, yaitu mengirimkan 4 paket data ke Google, ke domain google.com. Kita coba ping google.com. Sudah berjalan ya, selesai. Paket terkirim 4, tidak ada yang tidak terkirim, 0% loss selama rata-rata 60 milisecond. Ping sudah berhasil, berarti saya masih tersambung dengan jaringan internet. Kemudian selanjutnya Netstat untuk menampilkan informasi koneksi jaringan, port dan protokol yang aktif. Netstat untuk menampilkan daftar koneksi aktif.
berikan start. Ya, sudah tertera protokol, local address, foreign address, status. Nah, ya, sudah berhasil menampilkan data. Kemudian nomor 15, tracer, fungsinya untuk melacak rute yang dilalui paket data ke alamat tertentu. Melacak rute data seperti tadi, jika saya mengirimkan ping kepada Google, maka tracer ini melacak rute data yang dikirimkan kepada Google. Kita coba. Tracer google.com. Ada 30 hubs melacak rutenya. Ya, ini rute-rute yang dilalui oleh paket data tadi, melalui alamat ini, selanjutnya melalui sini hingga nanti pada akhirnya masuk ke domain Google, yaitu dengan alamat 74.125.130.139. Sambil menunggu, kita lanjutkan, yaitu nomor 16, pet ping, berfungsi untuk kombinasi dari ping dan tracer untuk memeriksa kehilangan paket di setiap hub. Contohnya, pet ping Google menampilkan rute sekaligus menganalisis koneksi di sepanjang jalur. Kita tunggu dahulu. Kalau untuk tracer ini hanya untuk menampilkan rute yang ditampilkan, rute yang dilewati oleh data tadi. Kalau untuk pet ping ini kita mengirimkan 4 paket tadi, kemudian ditampilkan rutenya sekaligus untuk menganalisis apakah ada kehilangan paket di setiap hubsnya, karena jarak ada 30 hubs. Kita tunggu dulu. Sudah sampai nomor 23. Sebentar lagi. Ya, sudah sampai ke domain google.com, yaitu di alamat 74.125.130.139. Ya, sudah sama. Trace complete. Ya, kemudian pet ping. Ke google.com. Ini dari laptop saya, yaitu beralamat 192.168.16
kemudian melalui jalur ini, kemudian jalur selanjutnya kita tunggu. Sambil menunggu kita lanjutkan nomor 17, yaitu NS Lookup. Fungsinya untuk memeriksa informasi DNS seperti IP dari domain tertentu atau sebaliknya. NS Lookup google.com contohnya untuk menampilkan alamat IP dari google.com. Kalau untuk NS Lookup saja memasuki mode interaktif untuk mencari informasi DNS. Ya, sudah ditampilkan hasil statistik menunggu sekitar 5 menit. Saya skip saja, ini tadi sudah ditampilkan mulai dari alamat laptop saya hingga ke domain Google. Beberapa kehilangan data, ini terdapat 2, 1, 1, 2, ini relatif kecil atau sedikit ya. Kita lanjutkan tadi Petping, kemudian yang 17.0 NS Lookup, itu untuk memeriksa informasi DNS seperti IP dari domain tertentu atau sebaliknya. Kita coba NS Lookup. Ya, ini alamatnya V80. Kemudian yang nomor 18, Nest, fungsi alat konfigurasi jaringan yang kuat. Nest VLAN show profile. Sebentar ya. Selanjutnya tadi sudah nomor 17, sekarang 18, yaitu Nest berfungsi alat konfigurasi jaringan yang sangat kuat. Nest VLAN show profile untuk menampilkan semua profil WiFi yang tersimpan. Nest add firewall, set all profile, set state off, mematikan Windows firewall. Kita coba yang atas ini, kita copy saja. Ya, ini dari WiFi saya, dari laptop saya sudah pernah menyambung WiFi A35. Ini HP saya, ini HP teman, tethering, ini semua tethering. Nah, kemudian ini WiFi ya, ini beberapa WiFi, entah itu dari WiFi atau dari tethering HP yang pernah saya connect kepada laptop ini. Selanjutnya nomor 19, route, fungsinya untuk mengelola tabel routing jaringan. Contohnya route print untuk menampilkan tabel routing komputer. Kita coba. Ya, ini untuk IPv4 route tabel. Di sini seperti ini. Ada destination, netmark, gateway, interface, metric. Kemudian IPv6 route tabel seperti ini sudah ditampilkan. Ya, ini untuk menambahkan rute, kita dapat menambahkan rute dengan cara route add, kemudian menambahkan addressnya, kemudian netmark dan juga gateway. Kita coba kopas. Mohon maaf, ini kelebihan. Kita ulang lagi. Oh, sudah eksis. Oh, sudah ada. Oh, tadi karena saya sudah pernah melakukannya, ternyata sudah masuk di sini.
ya ini 192.168.102.0 sudah eksis. Kemudian nomor 20 yang terakhir, net berfungsi untuk perintah untuk memanajemen jaringan. Net user menampilkan daftar pengguna di komputer, menampilkan daftar folder atau drive. Net share kemudian menghentikan layanan tertentu. Kita coba net user. Ya, sudah ditampilkan. Ini administrator, user account, ini akun saya Faisal Rizky, administrator, default account, hide GLK, sukses, complete successful. Ya, demikian praktek tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Apabila masih banyak kesalahan mohon koreksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.